Pak, untuk alasan terduga pelaku ini dipindahkan ke RS Polri ini apa? Apakah untuk mempermudah nantinya proses pemeriksaan dan sebagainya atau seperti apa? Kemudian yang kedua, status terduga ini sebenarnya anak yang berhadapan dengan hukum atau sudah anak yang berkonflik dengan hukum? Kemudian untuk dari pihak keluarga, apakah sudah pernah diminta keterangan juga oleh kepolisian? Udah itu dulu, Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi tadi sekilas saya sampaikan apa alasan anak ini dipindahkan ke rumah sakit Polri. Karena di RS Polri kita sudah membentuk tim terpadu selain dari penanganan medis tetapi juga psikis. Dan guna menghindari kalau di rumah sakit sebelumnya anak ini ditaruh dalam satu ruangan yang ada beberapa orang. Sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi, makanya dipindahkan di rumah sakit Polri dalam satu ruangan. Selanjutnya memudahkan juga bagi para penyidik untuk bisa mendalami informasi. Karena yang bersangkutan sudah dalam kondisi sadar, kemungkinan apabila perkembangan kondisi kesehatan semakin baik, itu akan lebih memudahkan penyidik untuk bisa meminta keterangan. Itu ya. Terus terhadap anak ini, anak berhadapan dengan hukum atau konflik, di bawah masih 18 tahun, yang bersangkutan masih berstatus anak dan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ada perlindungan khusus di dalam aturan perundang-undangan. Kita harus menjaga identitas, ada perlakuan khusus terhadap anak tersebut. Makanya kami juga menghimbau kepada rekan-rekan untuk kita bersama-sama tidak menuliskan nama asli dari orang yang kita maksud, hanya dengan inisial, termasuk menjaga privasi, artinya alamat, ini juga keluarga, karena tidak ada kaitan dengan peristiwa. Untuk sama-sama kita menghimbau. Ada lagi? Ya. Ya, untuk keluarga kami coba akan dalami dari pihak penyidik beberapa. Nanti perkara ledakan ini dimungkinkan hari Selasa akan dilaksanakan rilis secara komprehensif. Nanti akan dihadiri dari Puslap 4 Polri, ada Jibom Gegana, termasuk dari Dokes akan menjelaskan secara detail kalau rekan-rekan ingin bertanya kondisi apa saja terhadap korban. Nanti akan dihadiri juga dari Densus. Kemarin kami sampaikan pada saat doorstop bagaimana analisa terhadap motif. Nanti akan dipaparkan. Ya. Apa nak? Pak, sebelumnya Ayo. Tadi Pak, Densus 88 melalui jubir mengatakan kalau ada sebanyak 7 peledak, 4 yang meledak dan 3 belum meledak. Itu sudah didalami, rencananya mau diledakkan di mana oleh terduga pelaku. Kemudian juga tadi ditanya di Densus ditanyakan soal jenis peledak, tapi diarahkan untuk dikonfirmasi di Polda. Boleh tanggapan Pak soal itu? Saya jawab. Yang disampaikan oleh Densus karena memang berkaitan dengan ledakan, makanya nanti Densus dan pihak Jibom Gegana akan menjelaskan secara detail. Artinya dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslap 4 ya. Karena itu hasil olah TKP. Termasuk kemarin teman-teman ada yang menanyakan apa saja sih barang temuan pada saat dilakukan penggeledahan. Artinya itu nanti secara lengkap akan disampaikan dari Puslap 4. Tapi yang pasti ada kaitan persesuaian dengan barang-barang yang di TKP. Ada lagi tadi kiri. Wildan lagi lu dapat sendok dong. Yaudah. Nah ini. Oke. Tadi saya sampaikan, memang ada beberapa barang, buku, dokumen yang disita
diambil, dibawa oleh Puslap 4. Nanti itu akan dirinci dengan persesuaian kejadian peristiwa ini. Apabila itu mendukung dalam suatu peristiwa ledakan di SMA 72, ini akan masuk dalam kriteria barang bukti. Tetapi apabila itu tidak menjadi asupan di dalam proses olah barang bukti, itu mungkin kita abaikan. Jadi secara detail barang apa saja ini nanti Mas Yuldan akan dijelaskan nanti pada saat konferensi pers ya. Ada lagi? Pernah menuliskan kesalahannya di kelas bahwa dia ini tidak suka dengan kelas itu. Dari hasil pemeriksaan seperti apa? Dari hasil pemeriksaan awal ada wujud rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan tetapi tidak secara frontal, menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran. Maka tadi kami sampaikan, disinilah kepedulian kita bersama. Kita sebagai orang tua di sekolah pada saat anak-anak melaksanakan pendidikan belajar mengajar, ini yang harus kita ajak untuk menggugah apakah tulisan-tulisan termasuk di dinding, di meja belajar, ini kan juga menjadi perhatian kita semua. Apabila kita cepat dan tanggap, mungkin kita bisa memitigasi, kita bisa mengeliminir kejadian-kejadian yang lebih besar. Itu ya. Satu lagi. Pak, terkait dengan tiga bom yang belum meledak itu ditemukan di mana ya Pak ya? Berhasil diamankan gegana itu di mana? Itu yang pertama. Yang kedua juga ini untuk menjawab pertanyaan yang beredar di media sosial terkait dengan latar belakang orang tua, itu apakah sipil atau dari satuan dinas Pak? Ya, yang pasti dari swasta, sipil. Nah, kita menjawab tadi, temuan ini memang itu berada dalam, kalau kita lihat CCTV, kedatangan anak ini sudah membawa tas sekolah dengan tas yang dijinjing. Itu semua barang-barang berada di dalam itu. Tapi mungkin ada beberapa sumbu yang tidak memicu barang ini sehingga tidak meledak. Itu yang terjadi. Tetapi mungkin lebih lengkap, lebih detailnya besok kami akan rencanakan, agendakan untuk rilis. Karena memang olah TKP, olah barang bukti, keterangan saksi ini masih belum lengkap, sehingga seluruh satuan kerja di kepolisian ini menunggu itu selengkap. Kami akan sampaikan kepada publik agar isu, cerita, motif ini tidak liar begitu saja, untuk kita sama-sama. Makanya kami selalu update kepada rekan-rekan semua untuk lebih mengetahui secara pasti apa fakta kejadian tersebut. Saya rasa sudah cukup ya rekan-rekan sekalian. Nanti kalau lu Om Pimpa dulu, Om Pimpa. Oke, satu. Terus kalau dirakit sendiri, dia belajar dari medsos atau gimana? Itu dua hasil tracing dari konstelasi pelaku ini gimana Pak? Oke. Ingat pada saat Pak Kapolri berada di Rumah Sakit Islam, menyampaikan akan mendalami keterkaitan pihak-pihak lain apabila mungkin ada yang mengajarin untuk pembuatan bom, termasuk dari jajaran media sosial. Tadi kami juga sudah menyampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya akan membangun komunikasi dan sinergi dengan komponen yang ada, dalam hal ini mungkin Komdiji, untuk kita sama-sama melihat konten-konten yang membuat yang tidak layak bagi dikonsumsi bagi anak-anak. Ini juga harus ada pembatasan. Ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai semua informasi terbuka secara gamblang, tetapi resiko dan dampaknya sulit untuk kita mitigasi. Lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Kalau yang masih mau bertanya silakan, saya di Japri. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah.